Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 105. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di chapter kali ini berjudul Confidence atau percaya diri. Di awal chapter kita diperlihatkan si Pak Tua yang kaget dengan perkataan Tokuchi. Apa? Kebangkitan John? Maksudmu John yang takut dengan bola itu? Dan karena dia takut dengan bola, dia tidak bisa memukul. Lalu Tokuchi menjawab dengan santai. Ya, bahkan sampai saat ini dia masih merasa takut dengan bola. Pak Tua pun panik mendengar hal itu. Lalu Tokuchi pun menjawab dengan santai, tenang saja, aku punya rencana. Lalu di ruang sang pemilik klub terlihat si pemilik klub sedang menikmati minumannya untuk merayakan kemenangannya yang belum pasti itu. Lalu datanglah si Pak Tua berkacamata dan melihat si pemilik klub sedang bersenang-senang dengan minumannya. Lalu dia berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Lalu sang pemilik klub pun menjawab, "Hei, sinilah bergabung dengan kita. Kita sedang merayakan kemenangan besar ini dan kekalahan besar Tokuchi." Lalu si pria tua itu pun menjawab, "Hei, kenapa kau mengatakan hal bodoh seperti itu? Ini belum selesai. Lebih tepatnya, dia memiliki intensi untuk menang." Sang pemilik klub pun bertanya-tanya. Lalu si Pak Tua melanjutkan perkataannya, "Tokuchi berkata padaku, di babak ini dia akan mendapatkan pukulan dengan John. Dan itu membuatku kembali untung hanya dengan satu pukulan." Sang pemilik klub pun hanya kaget mendengar perkataan itu. Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana terlihat pemukul dari Lycons yaitu Kurumizawa dapat memukul lemparan dari Fingers. Lalu di ruang pemilik klub, sang pemilik klub pun merasa agak panik dengan apa yang dikatakan oleh si Pak Tua itu. Hah, itu benar-benar bodoh. Apakah benar John dapat membuatnya kembali cuan? Itu hanyalah angan-angan Tokuchi saja, atau apakah ada rencana lain lagi dari Tokuchi? Lalu si pria tua itu berkata, dia tidak mengatakan hal itu dengan spesifik. Bagaimanapun juga itu tetap sama. Lalu di tengah lapangan, tim Lycons sukses mendapatkan beberapa pukulan dan kondisi saat ini adalah tidak ada outs dan runner berada di base pertama dan kedua. Lalu dengan kondisi seperti ini, pelatih Fingers berjalan ke lapangan. Walaupun Nakabayashi berjuang dengan menahan 4 pemain, tapi itu terlihat seperti dia akan digantikan. Lalu di ruang pemilik klub terlihat pemilik klub yang marah besar dengan mengatakan, "Hah, apa yang kau katakan itu bahkan bukan rencana aslinya. Itu hanyalah angan-angan Tokuchi saja." Lalu si pria tua berkacamata itu berkata, "Aku tidak pernah mengatakan kalau aku benar. Tapi jika John mendapatkan sebuah pukulan extra base, itu adalah 2 miliar. Lalu jika itu home run, itu menjadi 3 miliar. Jika kamu berpikir seperti itu, ini terlalu cepat untuk merayakan kemenangan ini dengan minum-minum." Lalu di tengah lapangan terlihat para pemain Fingers berkumpul di gundukan. Lalu pelatih Fingers menggantikan pemukul. Nakabayashi digantikan oleh Kawanaka. Para pemain Lycons kaget. Di ruang pemilik klub pun mereka juga terkejut dengan masuknya Kawanaka di situasi ini. Tim Fingers benar-benar membuat kejutan dengan masuknya pelempar andalan mereka. Lalu para komentator pun berseru, "Apa maksudnya ini, Bung? Berdasarkan rotasi bermain, Kawanaka tidak diperkirakan akan melempar selama pertandingan ketiga ini. Itu mungkin ada hubungannya dengan pertandingan terakhirnya. Dia tidak berada dalam kondisi terbaiknya dan hanya melempar untuk 5 babak." Lalu komentator lainnya pun bersaut, "Tidak peduli apapun alasannya, Fingers hanya ingin tidak kehilangan banyak run lagi." Dan dengan masuknya Kawanaka itu menambah kepercayaan diri mereka. Lalu sang pemilik klub yang melihat Kawanaka masuk pun tertawa dengan lebar dan berkata,
Tidak terduga kan Tokuchi, aku yakin kau akan mengincar kebangkitan John dengan melawan kelemahannya. Tapi kau tidak menyangka kalau Kawanaka akan melempar, bukan? Nikmatilah lemparan Kawanaka, si tangan karet itu. Dan di tengah lapangan, di babak ke-8 dengan runner di base pertama dan kedua, dan pemukul icon saat ini adalah Tamioka. Lalu Kawanaka pun bersiap-siap untuk melempar, mengambil ancang-ancang, dan bola pun dilesatkan. Tamioka pun tidak mampu untuk memukul lemparan itu karena terlalu cepat. Lalu semua orang melihat ke papan skor untuk melihat berapa kecepatan lemparan Kawanaka itu. Dan angka yang keluar adalah 160 km per jam. Ini adalah lemparan yang sangat cepat, bahkan mengalahkan rekor lemparan tercepat di Jepang. Lalu sang pemilik klub pun tertawa lebar melihat lemparan Kawanaka itu, lalu berkata, "Hahaha, hari ini lemparan Kawanaka lebih baik daripada biasanya. Ini sangat menarik untuk melihat bagaimana dia akan memukul lemparan terbaik dari Kawanaka itu." Lalu di tengah lapangan, lemparan kedua Kawanaka pun dilesatkan. Tomioka lagi-lagi tidak bisa memukulnya dan terjadilah strike. Dan lagi-lagi kecepatan lemparan Kawanaka itu adalah 160 km per jam. Hari ini Kawanaka benar-benar luar biasa. Saat ini dia sedang bertarung karena melihat lemparan luar biasa Kurai sebelumnya. Kebanggaan Kawanaka sebagai yang dijuluki The King of Speed pun terpanggil dan ingin membalas lemparan Kurai itu. Lalu di tengah lapangan, Kawanaka kembali melesatkan lemparan ketiganya, dan kali ini Tamioka dengan wajah yakin dapat memukul lemparan itu. Tapi sayang sekali, lemparan ketiga itu pun merupakan lemparan andalan dari Kawanaka, yaitu forkball. Lalu semua orang lagi-lagi menatap ke papan skor dan melihat kecepatan lemparan itu. Dan angka yang keluar adalah 150 km per jam. Untuk sebuah lemparan forkball, angka 150 km per jam itu adalah kecepatan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah forkball tercepat di dunia. Lalu di ruang latihan memukul, terlihat John yang sedang kelelahan sekaligus ketakutan saat latihan memukul. Lalu Tokuchi datang menemuinya dan berkata, "Hei, ini adalah giliranmu untuk memukul." Kawanaka melempar lemparan yang sangat gila, tapi itu bukanlah apa-apa. Jangan khawatir, percayalah padaku. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, Kawanaka bukanlah apa-apa di matamu. Dan chapter 105 pun selesai. Inilah review dari chapter 105 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.